Baik, selamat sore Ibu dosen dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh kelompok kami atau kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang jasa-jasa bank. Baik, perkenalkan nama lengkap saya Kensi Agnes Didong. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian jasa-jasa bank. Jasa-jasa bank merupakan kegiatan perbankan yang dilakukan oleh suatu bank untuk memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Semakin lengkap jasa bank yang diberikan, maka akan semakin baik. Dengan demikian akan menarik nasabah. Jasa bank dapat diartikan sebagai kegiatan bank yang langsung maupun tidak langsung, yang dimana berkaitan dengan fungsi baik sebagai lembaga yang memperlancar pembayaran transaksi perdagangan, memperlancar peredaran uang, dan memberikan jaminan kepada nasabah. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan materi berikutnya mengenai jasa-jasa perbankan. Jasa-jasa perbankan yang pertama ada inkaso. Inkaso merupakan kegiatan jasa bank umum melakukan amanat dari pihak ketiga berupa penagihan sejumlah uang kepada seseorang atau badan tertentu di kota lain yang telah ditunjuk oleh si pemberi amanat. Yang kedua, transfer. Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. Transfer dibagi menjadi dua, yaitu transfer keluar dan transfer masuk. Yang ketiga, letter of credit. Letter of credit atau dalam bahasa Indonesia disebut surat kredit berdokumen merupakan salah satu jasa yang ditawarkan bank dalam rangka pembelian barang berupa penagihan pembayaran pembelian oleh pembeli sejak letter of credit dibuka sampai dengan jangka waktu tertentu. Berikutnya yaitu ada beberapa jenis akad yang digunakan bank syariah dalam menawarkan jasa-jasanya. Yang pertama itu al-kafalah. Al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Yang kedua itu al-hawalah. Al-hawalah merupakan pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya, atau dengan kata lain pemindahan beban utang dari satu pihak kepada pihak lain. Yang ketiga itu aron, merupakan kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang telah diterimanya. Yang keempat yaitu al-qard. Al-qard merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Perkenalkan, nama saya Eka Dorti Rakyama. Saya akan menjelaskan materi tentang keuntungan jasa-jasa bank. Seperti yang dijelaskan dari pokok bahasan sebelumnya, keuntungan pokok perbankan adalah dari selisih bunga simpanan dengan bunga kredit atau pinjaman. Nah, keuntungan ini dikenal dengan istilah spread base. Namun, di samping keuntungan dari kegiatan pokok tersebut, pihak perbankan yang dapat memperoleh keuntungan dari transaksi yang diberikannya dalam jasa-jasa bank lainnya. Baik, saya atas nama Aglen Mardianti Tananggau, saya akan menjelaskan materi tentang keuntungan yang diperoleh dari jasa-jasa bank. Yang pertama, biaya administrasi. Biaya administrasi dikenakan untuk jasa-jasa yang memerlukan administrasi khusus, yang dimana biaya administrasi yang dikenakan tersebut biasanya digunakan untuk pengelolaan suatu fasilitas tertentu. Contoh dari biaya administrasi ini adalah biaya administrasi kreditan dan biaya administrasi lainnya. Yang kedua, biaya kirim. Biaya kirim biasanya diperoleh dari jasa pengiriman uang atau transfer, baik jasa transfer dalam negeri maupun jasa transfer luar negeri. Yang ketiga, biaya tagih. Biaya tagih merupakan jasa yang dikenakan untuk menagihkan dokumen-dokumen milik nasabah seperti jasa clearing untuk penagihan dokumen dalam kota dan juga jasa insako untuk penagihan dokumen keluar kota.
Baik, kepada pemateri selanjutnya, saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan materi sebelumnya, yaitu keunggulan jasa-jasa perbankan, yaitu biaya provinsi. Biasanya dibebankan kepada jasa-jasa kredit, jasa-jasa transfer, serta jasa-jasa atas bantuan bank terhadap suatu fasilitas perbankan. Biasanya besarnya itu tergantung pada jasa yang diberikan serta status nasabah yang bersangkutan. Terus itu biaya sewa dikenakan kepada nasabah yang menggunakan jasa safe deposit box. Besar biaya sewa tersebut tergantung pada ukuran box dan jangka waktu yang digunakan. Selain itu, besar kecilnya penempatan biaya tersebut nasabah tergantung pada banknya. Terus yang berikutnya itu biaya iuran. Biaya atau jasa iuran tersendiri diperoleh dari jasa pelayanan bank atau kartu kredit, di mana kepada siapa pengguna kartu tersebut dikenakan biaya iuran. Yang terakhir adalah biaya lainnya.